Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersmono Arif kembali bisa menjumpai Anda semua. Saya hari ini ketemu Anda senang-senang tapi juga sebenarnya sedih dan juga sebel gitu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah berbincang dengan seorang ahli fiskal ya, Awalil Rizki yang menyatakan waktu itu dia memprediksi utang kita itu sudah biasa di atas 10 ribu triliun. Tapi pada waktu itu dibilang hoax. Nggak tahunya tiba-tiba saya dikirimin, saya baca loh, angkanya sudah di 10.269 triliun. Nah, saya kalau gitu saya ngajak omong lagi nih biar orang yang dulu-dulu disebut hoax itu mempertanggungjawabkannya gitu. Assalamualaikum, Prof. Awalil. Waalai- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda mesti marah ini pada Bu Sri Mulyani dan timnya dulu Anda disebut hoax. Sekarang ternyata itu angka yang saya sebut angka angka tahun 2004 loh ya, itu akhir tahun 2004 ya, bukan angka tahun 2020. 2024. Iya, iya. Dia berarti itu kan kerjanya Sri Mulyani juga lah waktu kerjanya Jokowi juga Ya, itu ya. Gitu ya. betul. Iya, iya. Oke. Ya, Mari kita bahas. Belum lagi Anda udah memprediksi dia PDB-nya ini di atas rasionya di atas 60% sekarang ya udahan ya. Kalau hitungan Anda ya. iya, iya. Ya, ya, ya. Oke, gimana gimana itu kita bisa apa ya? Kita tahu angkanya seperti itu, tapi yang paling penting kita membaca angka itu ya sekarang ya. Ya, saya ingatkan kembali pemirsa dan juga Mas Hersu dulu waktu kita podcast sekitar 8 bulan atau 10 bulan yang lalu, Mm-mm. saya mengungkapkan bahwa utang pemerintah itu sebenarnya tidak hanya yang dinyatakan secara rutin oleh Mm-mm. Menteri Keuangan. Itu dulu Ya. kuncinya. Mm-mm. Nah, pada waktu itu kan angka akhir 2023 yang resmi dikatakan pemerintah 8.143 triliun. Nah, di Mm-mm. podcast kita sebut sebetulnya dalam dokumen yang lain yang juga dari pemerintah, bukan Mm-mm. saya kan, Mm-mm. itu nilainya 9.537 triliun. Mm-mm. Nah, bahkan sebetulnya ada angka lain ya, tapi itu dulu. Nah, itu Mm-mm. kita dituduh. Oh, bahkan di lamannya Kominfo loh, tidak main-main. Mm-mm. Bahwa Mm-mm. angka yang benar itu 8 ribuan, bukan Mm-mm. 9.537. Nah, Mm-mm. perbedaan itu sebetulnya waktu itu sudah kita jelaskan. Itu karena definisi. Definisi utang yang biasa disampaikan kepada publik itu hanya mencakup dua jenis utang pemerintah. Dua Mm-mm. jenis, Mas, itu. Mm-mm. Meskipun yang besar-besar ya. Mm-mm. Satu yang berbentuk pinjaman, loan, pinjaman itu ya pinjaman buat proyek, ya kan? Itu dari luar negeri yang Mm-mm. paling besar. Mm-mm. Proyek-proyek pemerintah kan banyak yang Mm-mm. pinjaman luar negeri atau sedikit, ya sedikit dalam konteks kita ya gede juga 20-an Mm-mm. triliun pinjaman dalam negeri. Namanya pinjaman. Mm-mm. Pinjaman itu langsung ya kepada pihaknya. Nah, yang kedua pemerintah mengeluarkan surat utang. Mm-mm. Disebutnya surat berharga negara karena ada syariah kan gak enak disebut Mm-mm. surat utang semua kan. Mm-mm. SBN. Nah, Mm-mm. duanya dijumlahkan itu dapatlah 8.143 triliun pada akhir Desember 2023. Mm-mm. Ternyata di dokumen laporan keuangan pemerintah disebutkan pemerintah selain dua ini punya utang lain. Apa itu? Misalnya utang bunga, Mas. Utang bunga tuh gini. Bunga itu sudah jatuh tempo, tapi sudah harus dibayar. Tapi iurannya belum ditransfer gitu loh. Itu kan punya Mm-mm. orang. Nah, Mm-mm. Ya, ya. terutama utang-utang kepada bunga yang seperti kepada Bank Indonesia, kepada lembaga-lembaga terkait kan bisalah. Mm-mm. Ya ini bolo nih Dewi, dulu deh Mas Hersu, aku Mm-mm. kita cek lesek bunganya gitu, tak pegang dulu. Nah, Mm-mm. lalu ada utang subsidi Mas. Mm-mm. Jadi subsidi itu sudah harus keluar di 2024, tapi belum dikirim kepada siapa? Misal kepada PLN, Pertamina, perusahaannya sendiri kan? Mm-mm. Atau bagaimanapun kan ini utang. Lalu Mm-mm. ada Ya. utang-utang lain Mm-mm. macam-macam lah. Mm-mm. Selisihnya dengan yang tadi, yang 8143 tadi, sekitar 1.400 triliun yang ini dijumlahin. Mm-mm. Berarti waktu itu kita bilang 9.537 Mm-mm. dituduh hoax. Nah, Mm-mm. sekarang di 2024, kita belum podcast nih. Saya belum memberitahu Mas Hersi utang terbaru, malah duluan Iya. Sri Mulyani yang Oh, memberitahu iya. di depan DPR bahwa utang itu 10.269. Heeh. Nah, Ya. ini bukanlah lanjutan dari 8143, tapi lanjutan dari yang kita dulu podcast, lanjutan dari 9537. Make Iya. sense nggak? Iya, 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 Kalau iya. definisi yang biasa masih 8.813 per 31 Desember 2024. Mm-mm. Kalau kita bicara ini udah 8250, 889 sudah. Mm-mm. Tapi kembali ya itu 8.800 saja deh kita pakai ya. Mm-mm. Nah, tiba-tiba muncul angka 10.269.
Berarti kan definisi ini sudah mulai. Nah, ini memang menarik. Saya heran mengapa Sri Mulyani kemudian mengemukakan ini ya. Jujur Tuh, gitu ya artinya. ya jujur. Ya. Artinya inilah utang sebenarnya kan. Iya, Lu nggak bisa masa utang kepada keluarga, kepada tetangga nggak disebut iya. utang. Ya utang, orang itu Lu ini punya orang kok. utang tersembunyi itu ya gitu ya. Tuh, nah sebetulnya itu dua. Nah, ada satu yang masih kita tunggu. Biar aja nih kita dituduh hoax sekalian nih Mas Hersu. Oh gitu ya. Supaya siapa tahu di masa depan, ini nanti yang akan dibicara, yang diributin lagi nih. Jadi yang Aha. sudah kita omongkan sekarang, Hmm. nanti terpaksa diakui juga. Hmm. Ada satu jenis utang, Hmm. yaitu utang program jangka panjang pensiun. Lah orang itu kan pensiun, Mas. Iya Pensiun itu dong. kan dibayari tiap Hmm. bulan, bener nggak? Bener. Pensiunan atau istrinya pensiunan kalau suaminya Hmm. sudah meninggal dan Hmm. seterusnya ya, Hmm. itu kan dapat pensiun, Mas. Hmm. Ya ada yang 2 juta, 1,5 juta, ada yang 3 juta. Hmm. Tetapi kalau jumlahnya jutaan kan keluar angka triliun, Hmm. benar Hmm. nggak? Dan itu harus Nah keluar terus nantinya kan itu kan dari. harus keluar. Hmm. Nah itu kelihatan di namanya di belanja pegawai. Hmm. Nah di banyak negara, hal ini sudah dipisah dari APBN sejak awal. Hmm. Orang itu kan pensiun sebenarnya bukan diberi pemerintah loh. Ini juga netizen kita kadang nakal. Oh, makanya nggak usah pakai ya nggak bisa. Orang itu duit dia kok. Hmm. Kalau dia Hmm. kerja, dipotong Hmm. untuk nanti di hari tuanya. Itu Ya. duitnya dia. Hmm. Nah, salahnya dahulu. Nah, ini nggak. Sudah lama ini salahnya nih sejak SBY. Tapi waktu SBY kan separuh juga Sri Mulyani. Hmm. Jadi dulu itu harusnya ini dipindah semua ke lembaga pensiun. Hmm. Ya, mau Taspen, mau Asabri ya, dipindah supaya nanti ketika bulanannya mereka pensiun itu dibayari oleh lembaga pensiun. Ini banyak negara begitu. Jadi APBN semua negara itu yang benar jalannya, Hmm. itu langsung bagiannya pegawai untuk pensiun itu diserahkan ke tempat lain, nggak dikelola lagi oleh APBN-nya. Dan dikembangkan di Nah, situ ya nantinya ya di situ. dikembangkan di sana. Hmm. Nah, Indonesia itu tidak seluruhnya ada yang diserahkan. Yang diserahkan ke Asabri ada yang nanti pada waktu orang pertama pensiun kan dapat tuh kayak Hmm. pesangon gitu ya. Nah, Hmm. itu dari lembaga pensiun, tapi yang bulanannya dari APBN lagi. Nilainya sekarang bengkak, Mas Ersu. Kenapa jadi bengkak? Pertama, orang pensiunan makin banyak. Oke. Kedua, harapan hidup kaum pensiunnya agak tinggi, Mas. Agak Eh, beda dengan orang Iya, lain. Ya, rata-rata bersamaan dengan 70. harapan hidup orang ya. Sekarang 72 tahun ya kalau nggak salah ya harapan hidupnya. Ya, dan usia pensiun ini lebih tinggi. Hmm. Apalagi kalau dia kemudian dulu waktu nikah istrinya muda, istrinya lebih muda jauh, Oh iya nanti iya yang iya meninggal iya. lanjut istrinya. Iya Nah, betul. ada cara menghitungnya, Mas. Sebetulnya ada Hmm. ilmunya, namanya Hmm. aktuaria. Hmm. Dengan jumlah yang pensiun sebutlah misalnya 4 juta orang, Hmm. kemudian dan seterusnya harapan hidup sekian kan hitung berapa Hmm. sih utang ke Hmm. depan itu. Utang Hmm. kan berarti. Betul. Hmm. Nah, nilainya 3.550 triliun, Mas, per Wih, 31 Desember 2024. Siapa jadi yang ngitung? Yang ngitung Menteri Kementerian Keuangan kok, bukan saya. Saya baca laporannya kok. jadi berapa Coba. sebenarnya totalnya itu kalau Nah, ditambahkan berarti itu? 10.269 tadi yang Hmm. definisi kedua Hmm. ditambahi ini. Sebenarnya utang pemerintah yang disebut utang pemerintah itu mestinya 13.825 triliun, Nah, Mas. ini kalau ditulis Kita si tunggu ini, angkanya ini, mudah-mudahan tahun depan ya, ini ya, diakui. nggak ditulis angkanya sekarang pasti dibilangin hoax lagi Anda ya, pasti ya. Dan apa-apa. Jadi sebetulnya yang kalau definisinya Hmm. karena Hmm. kenapa begitu? Karena kewajiban pensiun sebagian besar diambil oleh APBN. Hmm. Mengapa? Karena APBN tidak menyerahkan kepada pihak lain ketika mereka masih aktif dibayari itu loh. Hmm. Duitnya Hmm. mereka. Iya, iya, Ada iya. beberapa negara tidak semua negara mendefinisikan utang karena dia sudah serahin kan bukan utangnya negara lagi. Hmm. Hmm. Utangnya lembaga itu gitu Hmm. loh. Hmm. Nah, ini kita kan enggak. Hmm. Nah, tapi sudah diperintahkan oleh BPK untuk menyatakan itu sejak 2019, Mas. Dinyatakan, Hmm. tetapi tidak di dalam neraca. Hmm. Ya. Di dalam box di laporan itu. Ini pemirsa saya challenge nih. Yang benar-benar serius, unduh dokumen laporan, itu nyarinya gimana. Hmm. Tapi ada sudah. Nah, dulu sudah saya ungkapkan juga ke Mas Hersu. Nah, maka kita punya tiga data utang nih, khusus 31 Desember 2024. Bukan yang kita bicarain dulu. Kita ini udah Hmm. Juni loh, Mas. Ya, ya, ya. Hmm. Juli kita. Nah, Hmm.
Pertama, definisi yang lazim diumumkan 8.813 triliun. Oke. Kedua, definisi yang pakai kewajiban. Tadi sudah saya bilang, kewajiban itu ada utang bunga, ada utang subsidi, ada utang pihak ketiga, ada utang lain-lain. Itu yang diomongin Nilainya, Sri nah, sudah Mulyani. diakui sekarang. Ya Yang di dulu kita DPR. dituduh hoax. Dulu Mm-mm. kita sebut 9537 setahun yang lalu. Ini Mm. 10.269. Mm. Sebetulnya ada definisi ketiga, berarti ini satu, dua ini mencakup satu, ya tiga ini mencakup satu, dua. Ini yang Mm. tidak diomongin. Mm. Kewajiban program jangka panjang pensiun. Mm. Nilainya 3.550 triliun. Kalau di total tiga-tiganya ini, Mm. tiga definisi pakai definisi ketiga namanya jumlahnya 13.825 triliun. Nah, lalu kita bisa cari dari PDB. PDB tahun 2024 yang lalu 22.139 triliun. Ini sambil kita literasi ya Mas ya. Ya, Nah, ya. yang namanya rasio itu ya tadi 8.813 dibagi 22.139 dapat 39,81%. Nah, ini yang diomongin, rasio kita kurang dari 40, 39,81. Mm. Itu Mm. pun biasanya diomongin 38 karena pakai PDB sementara. Ya. Yang kedua, kalau 10.269 itu dibagi dengan rasio itu 46,38%. Oke. Kalau pakai definisi kedua, kalau Mm. pakai definisi ketiga 62,45%. Sudah lebih Nah, di atas anunya dong ya. Nah, batas Mm. undang-undang itu Mm. 60%. Cuma saya baca juga undang-undang itu juga Mm. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu di pasalnya tidak ada di penjelasannya, Mas. Penjelasan Mm. itu memang bagian tidak terpisahkan ya. Mm. Di Mm. situ tidak jelas memang definisinya. Kita harus ngakui yang Mm. disebut di situ pinjaman aja. Nah, tergantung pinjaman atau utang itu yang mana yang dipakai. Mm. Gitu, Mas. Kira-kira kondisinya itu seperti itu sebenarnya sudah. Ya, oke. Nah, oke itu angkanya. Tapi apa sih Nah, apanya? Dengan nggak itu apa yang konsekuensinya lah kira-kira gitu yang harus kita Nah, omongin. ini memang kita harus bolak-balik ya, karena sebetulnya kita sudah tahu semua di kehidupan sehari-hari pun berutang tuh kan nggak masalah. Yang masalah kan bayarnya, Mas Hersu. Benar nggak? Iya, 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 Kalau kita ngutang boleh nggak bayar, nggak pernah jadi masalah utang iya. itu. Dan Tahu kita berutang, waktunya panjang banget. Sehingga mm, yang utangnya aja belum pernah ngingatin. Nah, itu mm, juga aman. Nah, mm, masalahnya kita ada ukurannya kalau dalam ilmu ekonomi. Kan utang pemerintah ini ada yang jangka pendek, mm, jangka panjang. Di antara yang jangka panjang itu nggak panjang banget. mm, Pendek itu kurang dari setahun. mm, Panjang lebih dari setahun ini definisinya terlalu longgar. Mestinya mm, kan 1 tahun, 1 sampai 3, 3 sampai 5. Nah kan banyak. Nah, mm, kita kan harus lihat anatominya itu. mm, Nah, kalau di rata-rata utang pemerintah itu seluruhnya dibagi waktu jatuh temponya, waktu melunasinya. mm, Itu sebetulnya juga makin memendek, Mas. Jadi kurang lebih 8 lah saya bulatkan, nggak sampai 8. mm. Berarti kan kita bisa ngitung tuh tadi, seberapa 13.000 tadi dibagi Mm. 8 kan berarti tiap tahun berapa. Maka ada beban membayar pokok utang Ya. Mm, tiap tahun. Itu mm. masalah pertama. Masalah kedua, ini nggak ada yang tidak berbiaya. Utang itu ada biayanya. Bunga Kalau ya. syariah Mm, hasil, kalau ini mm, bunga ya kita ratakan aja bunga. mm, Bunga dan bunganya itu terus bertambah karena mm. utangnya bertambah kan Ya. Mm, posisinya. mm, mm. Tahun 2024 yang lalu kita bayarnya masih sekitar 480-an triliun, Mas. Apanya Bukan ini, Bu? masih ya, banyak ya. Jadi kita Bunganya? bayar bunga di tahun Mm, mm, 2024 mm. yang lalu tuh 480 triliun. Ini Oke. bisa para pemirsa bayangkan ini. Mm, Anggaran bansos sajanya 200 170 triliun dan mm, triliun. Ini mm, bayar bunga, mm, ya kan? mm, Nah, dana belanja pegawai itu kurang. Jadi belanja kurang dari itu. Nah, di tahun 2025 yang sedang berjalan ini diperkirakan bayarnya 552 triliun, Mas. 550 deh saya bulatkan. mm. Jadi 550 triliun kita harus bayar bunga. Tadi nyicilnya berapa? Kurang lebih 800. Jadi, Berarti kan 1.800 ditambah 552 berarti 1.350 triliun kita harus membayar pokok utang dengan bunga 1.350 triliun. Nah, kalau wow. kita misalnya, nah ini juga sekaligus untuk menginformasikan, kan ada juga, oh kita jangan ngutang lagi. Ya kalau nggak ngutang lagi itu satu hal, Mas. Tapi nggak bayar utang kan hal lain. Benar nggak? Iya, 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 Iya iya, toh? iya, iya. Ya, kalau Ah, kita boleh nggak ngutang sekaligus nggak bayar utang, itu aman. mm, Lalu kalau kita nggak ngutang tapi nggak bayar
masih bayar utang, ya berat dong. Nah, kalau Kita apalagi kalau defisit. rencananya, Kalau nah kita kan pendapatan kita defisit. ini, Mm, ya makanya kalau defisit itu artinya sederhana, mm. pendapatan kan lebih sedikit dari belanja. Iya, Berarti kan tidak tersedia untuk bayar utang. iya dan Oh, harus untuk belanja aja nggak ya harus cukup. Nah, utang kan berarti gitu kan berarti. nah utangnya, Mm, untuk membayar utangnya harus dengan utang lagi. mm, Itu ya, pun masih belum berat. Bukan belum berat, sudah berat ditambah berat yang lain, Mas. mm, Ternyata untuk bayar bunga saja mm, nggak cukup duit kita, pendapatan kita. Jadi bayar bunga dan utang dan bunganya. mm, Itu namanya yang kondisi yang kita alami ini. Itu dibilang aman. Jadi saya dari dulu kan di podcast ini sudah bilang, aman atau tidak itu persepsi kan. ya, Ya angkanya begitu. Tapi mm, persepsi Sri Mulyani itu aman. Jadi mm, kalau orang berjalan di pinggir jurang, ya tuh, mm, di mm, pinggir banget itu, mm, mm, aman, belum jatuh. Lah kalau mm, saya ya orang yang misalnya lebih melihatnya, oh, enggak, itu kena angin sedikit bisa jatuh. Itu mm, kondisi utang kita ini, bahwa dibilang kita belum bangkrut itu pasti ya. Bangkrut mm, itu kan aset dengan utang, masih mm, banyak aset. mm, Kita juga masih bisa berjalan. Mengapa? Karena masih ada orang ngutangi. mm. Selama ada yang masih ngutangi, kita tetap bisa bayar utang. Ya, Bagaimana kalau suatu saat tidak, yang ngutang itu tidak sebanyak itu? Nah, baru kerasa. Kalau ibaratnya di pinggir jurang tadi, kalau sudah mulai ada angin, nah ini kita kan ada kasus Rinjani itu loh. Kita kan iya, 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 iya. mendengarkan dengan hikmat itu. Coba penggambarannya si siapa, Agam ya? Agam Itu saya Rinjani. menyimak, Mas. Ini Mm, orang, ia jelaskannya itu membuat kita yang tidak pernah mendaki kayak saya ini pun mm, bisa membayangkan mm, kan betapa orang pakai helikopter. Helikopter nggak semudah itu kan. mm, Kan bisa diangkat, bisa ditarik. Oh, pikiran netizen kan. Ternyata mm, utang ini begitu juga. mm, Harusnya memang yang berdiskusi itu yang ahli dengan ahli. Bukan saya mengaku ahli ya, tetapi mm, kan mm. orang seperti saya saja yang tidak ahli-ahli banget ini paham. Ini nggak aman. Nah, sekarang mulai nih menurut saya Ibu Sri Mulyani mulai terbuka. Ini sebenarnya kan nggak aman. Mm. Itu Mas Oke. kira-kira. Ya, ya. Kalau Mas cuma melanjutin pertanyaan, lo itu buat rakyat kan nggak masalah. Ya masalah. Karena membayar bunga segitu, cicilan segitu, Mm, sampean harusnya yang dapat bansos itu misalnya 40% dari penduduk Indonesia itu dapat mm, bansos, termasuk mm, saya. Harusnya dapat mm, nih saya, kalau mm, duitnya ada. mm. Karena duitnya nggak ada, yang terima dikurangi. Dikurangi 20%, jadi 10%. Sekarang mungkin yang memperoleh bansos kan di kisaran Ya. 10% saja. Itu contoh. Mm, Kemudian sekolah, kalau memang pemerintah itu kuat, nggak ada pengumuman bahwa perguruan tinggi kan misalnya, mm, harusnya mm. gratis kan kita sampai perguruan Ya, tinggi. ya, Kalau ya. duit ada. Sekarang mau gratis gimana? Mau bayar utang kok. Ya. Itu Mas, itu Oke. yang paling nyata buat Nah, kita. mari kita langsung lanjutkan ya soal yang Anda menggambarkan di pinggir jurang itu dan apa-apa saja yang bisa berpeluang mendorong kita itu bisa tiba-tiba ketiup terus plung Betul, masuk ke betul. jurang itu. Apa aja faktor itu? Ya satu otomatis pendapatan tadi kan. Kita Ya. waktu pendapatan kita reguler saja, ibaratnya Mm, gaji penghasilan kita rutin saja, itu kita mm, masih harus ngutang, Mas. Tadi ya. kan, Mm, bagaimana kalau suatu saat pendapatan kita itu lebih rendah dari biasanya? mm, Berarti kan lebih parah lagi nih ya. kondisinya. Nah, Mm, itu. Nah, sekarang sudah ada sinyal. mm, Sinyal itu terjadi di 2025. Angka yang kita omongkan tadi 31 Desember 2024. Sekarang di 2025 sudah ada sinyal. Selama 6 bulan berjalan, mhm, pendapatan negara itu tidak sebanyak biasanya mm, tumbuhnya, ya. landai, bahkan stuck. Nah, Mm, lalu pemerintah buat perakiraan setahun ini berapa. Ternyata pendapatan setahun itu lajunya itu lebih rendah daripada yang kemarin-kemarin, malah sama. ya. Jadi tahun 2025 ini diperkirakan pendapatan sama dengan 2024. Mhm, Naik 0,05% itu kan sama artinya. mm, Nah, padahal tadi belanja bunganya bertambah, cicilannya bertambah, kan gitu loh. mm, Kalau 2026 kedorong, mm, sebutlah ini ekonomi dunia. Nah, jadi faktor pertama itu ya kita benar. Yang kedua faktor internasional. Mana gejolak ekonomi dunia ini kan sedemikian rupa. mm, Ada juga pemain seperti Trump, ada gangguan terhadap ya. supply chain. Mm, Nah, kita bisa masalah ekspor impor kita terkendala. Ekspor impor loh, gak hanya ekspor, mm, kan ada mm, penghasilan dari situ juga. ya. Kalau ekonomi Indonesia melambat, nanti ujungnya ke pendapatan juga. Ini saya bicara 2026 loh, bukan 2025. 2025 sudah diperkirakan melambat. Bagaimana kalau melambat terus? Mm, Nah, maka di 2026 kita jadi ada ancaman default, kan? Tidak mampu lagi membayar membayar utang.
Utang dan cicilan. Mengapa? Karena orang yang mau ngutangi juga makin dikit. Ini semua negara kan bingung. Banyakkan pemilik modal di internasional, bahkan lembaga-lembaga negara masing-masing, itu merubah duitnya menjadi emas. Nah, itu maksudnya dia, tahan dulu nih, nggak main salurkan kemana-mana. Kan biasanya nyalurkan ke negara berkembang, beli surat utang masing-masing. Kalau ini terjadi, berarti kan sudah ada masalah kita sudah. Nah, yang berikutnya lagi, ini tidak menurut saya yang bisa mendorong ke jurang. Pemerintah ini Sri Mulyani mulai ngakui, tapi menurut saya nggak ngaku-ngakui banget juga, masih ngelas-ngeles lah. Gitu ya. Ngeles-ngeles kan namanya, bahwa ini karena begini, ini masih manageable, masih bisa dihandle. Lalu akibatnya apa? Udah tahu pendapatannya akan turun. Susah nih. Beban utang tinggi, nyari utang baru nggak gampang. Malah belanjanya gila-gilaan. Pengennya, maunya. Jadi ibaratnya Mas Hersу ini udah tahu nih, agak sepi saingan YouTube banyak, ini bercanda ya. Jadi hasil tidak sebesar biasanya. Kan sadar kita, ini hukum pasar kan, bukan kita nggak iri sama siapa-siapa, tapi malah Mas Hersу mau ganti mobil. Ini ada mobil listrik baru yang 1,5 miliar, kayaknya oke nih kan. Itu HP sudah ada yang mendahului, saya kalau bisa pembeli pertama. Akibatnya kan seperti itu gambarannya. Ini mau MBG sekian rupa, mau Kopdes merah putih, mau 3 juta rumah, mau. Nah, tadi ada Mas satu yang saya tidak benar-benar, terus terang saya, kalau MBG oke lah, masih dibicarakan lebih baik. Kopdes gimana? Ada satu yang membuat saya agak bingung, yang di tahun 2025 tiba-tiba ditambah di tengah jalan, apa Mas? Beli alutsista, Mas. Oh, ya. Dan nilainya nggak tanggung-tanggung tambahannya itu. Tambahannya kira-kira 70 triliun. Ya, kita tidak menganggap pertahanan itu tidak penting, ya harus. Pertahanan itu kan penting. Tetapi kapan kita membelanja hal seperti itu dalam kondisi apa? Nah, ini contoh saja, Polri juga bertambah, Kejaksaan juga bertambah. Sementara yang lain turun. Ketika mau swasembada pangan, mau industri ditingkatkan, anggaran buat Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian itu turun, Mas. Kebayang nggak? Bahkan kesehatan, anggaran kementerian itu turun. Jadi antara narasi itu dengan kemudian efisiensi, yang dikira efisiensi ternyata dipindahi. Nah, itu aja. Maka ini kalau dilanjut-lanjutin, 2025 ini mungkin masih tahan nih. Ya adalah ibaratnya orang itu udah kempres sana kempres ini. Tapi kalau pola seperti ini dilanjutkan 2026, maka kita akan memiliki bahaya di mana defisit. Nah, itu kan tadi Mas Yasin sudah bilang, ketika pendapatan kita itu landai atau tidak meningkat, maka usaha kita adalah belanja jangan meningkat. Kan begitu logikanya. Kalau mau nggak menambah utang, ini malah belanjanya nambah. Kalau ini dilanjut kenapa saya tahu lanjut di 2026? Sudah ada dokumennya, Mas. Namanya KEM PPKM. Jadi itu pra APBN 2026 sudah disampaikan ke DPR bulan Mei. Saya baca ini, menurut saya, wah ini gimana sih logikanya? Udah tahu susah malah rencananya ditambahi lagi. Mestinya kan sense of crisis. Amerika aja begitu. Nah, dulu zaman Soeharto mungkin kita, bukan saya memuji Soeharto juga banyak parahnya. Tapi untuk konteks ini ada baiknya nih. Ingat nggak dulu kita pernah, ini kan kita sebaya nih Mas, kencangkan ikat pinggang. Benar kan waktu itu? Ya, betul. Nah, ketika pemerintah menyadari kesulitan fiskal, Soeharto yang memimpin langsung, bukan Menteri Keuangan. Ini kita keadaan lebih susah dari biasanya. Kita harus berhati-hati, kencangkan ikat pinggang dari pemerintah sampai rakyat. Ini kagak. Kita akan menjadi negara nomor 1 di dunia. Kita yang paling hebat, paling kaya. Kita buat ini, buat itulah. Ini, ya kalau untuk orasi tertentu, saya setuju saja. Presiden harus memberi semangat. Tetapi kalau dalam pengelolaan APBN, tugasnya Menteri Keuangan dan yang lainnya untuk memberi masukan kepada Presiden, Pak, ya kita akan kuat, Pak. Tapi pelan-pelan dulu. Misal kan, Pak, kita bisa kasih gratis ini itu, tapi bertahap. Kita bisa bangun Koperasi Desa yang Merah Putih, tapi jangan langsung 80.000. Kita bisa MBG menuju ke 83 juta orang, tapi step by step, Pak. Karena duit kita nih lagi pas-pasan kan, masa tidak begitu ngomongnya Sri Mulyani? Ya menurut saya harusnya begitu, tetapi dokumennya tidak menunjukkan demikian. Gitu, Mas. Maka boleh dong saya menilai dari cara menganalisis seperti ini,
kita ini benar-benar punya potensi menjadi default. Default itu gagal ya, gagal Ya, bayar gagal utang bayar. atau gagal bayar bunga utang Hmm. sekurang-kurangnya di 2026. Memang dari dulu saya ngomong begini terus ya, tetapi kan ini namanya ngingatin. Hmm. Kalau bisa direm enggak gitu, Ya. Mas. Ya, Nah, ya, itu ya. kira-kira bahayanya kita ke depan tuh itu. Iya. Jadi, tapi sebenarnya cara seperti ini jauh lebih bagus ya, dikomunikasikan gitu, bukan malah ditutup-tutupi kan. Kita ingat kemarin kita membahas Betul. sampai Ya. utang aja nggak segera diumumkan segala macam. Dulunya kan Iya, biasanya iya. tiap bulan, segala macam. Tiba-tiba waktu itu kita Betul, ingat kan betul, pernah betul. kita omongin kan itu soal Tapi itu. masih belum loh, Mas. Saya Apa? potong dikit ya. Ya. Ya kita sudah ngingetin dan sampai sekarang belum diumumkan. Yang diumumkan Oh, tadi yang Desember 2024. Sampai oh, sekarang pemerintah belum ada menyatakan utang 31 Januari, 28 Februari, 31 dan harusnya sudah ada data utang 30 Juni Mas kita bicara ini. ah. Belum Berlanjut dong, diumumkan. berlanjut dong pola Hah? yang lama yang dia lakukan berarti ya. Berlanjut yang bagian Hmm. ini dan tapi kan orang ekonom ya seperti saya bisa ngitung. Yes, Cuma oke. kan ya bagaimana nanti saya omongkan di sini dihok lagi nih. Iya, oke. Gini supaya nggak, oh kalau gitu dalam situasi tadi tadi ada udah mulai yang ngusulin bahwa ya mesti direm, mesti apa. Langkah-langkah lain apa yang dilakukan supaya kita tidak menuju gagal bayar tahun 2026 itu? Kalau dari sisi fiskal ekonomi teknis lah ya, Hmm, sebetulnya yang lebih berbahaya itu bukan bukan bayar pokok utang Mas, tapi bunga. bunga. Hmm. Beda dengan keluarga nih, Kalau dengan rumah kalau tangga. kalau Kalau pokok itu bisa dan bank juga dinegosiasi bisa ya. dirunding kan. Ya, iya ya. Misalnya nih, misalnya saya memiliki kredit di bank, Hmm, kemudian usaha ya ya, kesulitan. Biasanya saya bisa berunding. Oke bisa. kata bank, nggak apa-apa nggak nyicil, tapi bayar bunganya. Bener nggak? Ya betul. Hmm, hmm, Nah, pemerintah apalagi orang hmm, utangnya tuh kepada Bank Indonesia, kepada bank, kepada para pihak yang bisa dirunding. hmm, Kalaupun tidak dirunding langsung, dalam bentuk surat pun bisa dirunding. hmm, Oke, yang tidak bisa dirunding itu bunganya, Mas. hmm, hmm, Nah, kan? Nah, bunganya itu yang harus gitu, diminimalkan. Jadi kita bayar bunga itu sebetulnya kan jadi kayak kayak variabel meskipun ada angkanya tapi kan terjadi fluktuasi akibat harga SBN-nya. hmm, Nah, kita itu bayar rata-ratanya itu kalau yang 10 tahun itu nggak pernah jauh dari 7, 6,8, pernah 7, lebih namanya yield ya disebut itu. hmm. Kalau dibuat rata-rata dengan yang jangka pendek kita sekitar 6. Nah, kan lalu kita melihat kita bayar bunga 6 sampai 7% itu kemahalan nggak? Kan Hmm. lihat tetangga. Ya, ya, Ini ya, saya ya. berutang Mas, saya berutang Hmm, sama-sama ngutang hmm. nyicil apa Kok? mobil atau nyicil rumah kan bisa. Ya, Mas ya, ya. kamu ngambil di mana? Saya ngambil di Bank A, saya ngambil di Bank B. Kan bisa Hmm, begitu. hmm. Nah, ternyata kita itu adalah pembayar bunga termahal di kawasan ini, di Asia ini. Ber- Saingan kita cuma Amerika Latin. Berapa perbandingannya dengan negara-negara lain kalau kita bandingkan? Nah, contoh ya kalau kita mau dengan yang sebaya ya, bisa Hmm, Thailand, bisa Malaysia, kan artinya selevel lah. Mereka di hmm. kisaran 3, Mas, 2,5 sampai 3. Kita 6 sampai 7. Nah, apa yang Nah, terjadi? yang dekat dengan kita Filipina. Hmm, Filipina itu di kisaran 6, tapi masih tinggian kita juga. hmm. Coba, Apa yang terjadi berarti itu? kenapa bisa begitu kan jadi begitu, Iya, artinya iya. harus Hmm, dianalisis. hmm, Nah, itulah tugasnya Menteri Keuangan, tentu dibantu Bank Indonesia juga Bappenas kan. Kita ekonom juga kalau dimintai pendapat di forum tertutup lah sebut begitu kan kita bisa ikut menggali nih. hmm, Nah, kalau misalnya Mas Hersuni punya perusahaan, punya utang kepada hmm, 10-20 pihak, hmm, kemudian udah dihitung bunganya sekian, ini yang sulit bayar pokok. Nah, hmm, maka ngitung bunganya dirunding satu-satu kan, dilihat nih hmm, hmm, utang ke CA berapa sih, dihitung, dilihat. Nah, hmm, dengan cara begitu kita bisa menghitung ini bisa dikurangi berapa, dengan cara berunding maupun dengan kebijakan ya. Ada dua ya, hmm, kebijakan yang membuat. Nah, maka itu bisa perlahan-lahan dilakukan, Mas. Jadi hmm, pemerintah ini tindakan pertamanya menurut saya adalah mengurangi bayar bunga utang. Tentu dengan legal ya. Legal hmm, itu bisa berunding, bisa membuat misalnya contoh kalau BI itu nurunin suku bunganya, hmm, karena ada kaitannya dengan itu Mas, itu hmm, teknis ya. Tapi hmm, yang hmm, penting ya ini kan turut-turutan dan jangan lupa yang pegang SBN terbesar itu Bank Indonesia. hmm, hmm, Kemudian yang terbesar keduanya itu adalah di luar asing ya, itu adalah BPJS Ketenagakerjaan hmm, yang semacam itu. Yang ketiga bank. hmm. BPJS ini dan kawan-kawannya Ya, BPJS dengan bank ini BPJS dan kawan-kawan ini hampir sama BI. Berarti tiga pihak ini kan bisa dirunding semua oleh pelakunya ya, BUMN atau BUMN. Hmm, nah hmm.
tentu tidak bisa seketika. Biasanya dapat 7 dikasih 5, mabuk itu BPJS. Ya. Dan Tapi ini kan porsinya cukup besar ya di sini ya. besar Mas, ini untuk gambaran saja. Hmm. BPJS Ketenagakerjaan itu pegang SBN pemerintah di kisaran 700 triliun, Mas. Oke. Terus? Kalau ditambah dana pensiun lain-lainnya mana? Kalau Bank Indonesia itu pegang 1.500 triliun. Mhm. Nah, gampangannya gitu ya. Ya. Nah, bank umum itu di kisaran tadi, di kisaran 1.000 triliun. Mhm. Di antara 1.000 triliun itu 80%-nya bank BUMN. Oh, oke. Jadi masih ada ruang untuk bermanuver ya Ada sebenarnya. ruang. Dan jangan Hmm. lupa yang lain itu pasti mau tidak mau ngikut ketika pasar bergerak turun kan gitu loh. Lo Ya, kan ya. tadi lo kata Mas Heresu awalil oleh 6 kok aku pitu gitu loh. Iya, 7 iya, iya. awalil 6 kok saya 7. Hmm. Ini step secara teknokratis ya istilahnya, secara ilmiah ini bisa pelan-pelan diturunkan. Tentu tidak bisa langsung 3. Iya, Tapi iya. kebayang nggak, Mas? Kalau Mhm. kita bayar sekitar 7.550, kita bayar 6 kan berarti kan akan dapat 1/7 dari 550, Mas. Mhm. Lumayan. 1/7 dari 550 ya sudah sekitar 60-an triliun. Udahlah, Iya. setahun bisa dapat itu. Mhm. Apalagi kalau bertahap menjadi menuju ke benchmark negara tetangga kan. Ya, Itu langkah di luar. Nah, langkah lain tentu belanja tadi tetap kan saya belanja catat, tetap saya ya. Ya, ingatkan. ya. Ya belanja direm. Mhm. Oh, kalau belanja direm nanti nggak ada dorongan pertumbuhan ekonomi. Lah memang kalau beli, mohon maaf ini bukan Mhm. saya anti pertahanannya. Memang kalau beli alutsista itu dorong pertumbuhan ekonomi. Mhm. Belinya juga impor. Mhm. Mhm. Ya, ya, Nah ya. gitu loh maksudnya. Ya. Kopdes merah putih itu akan mendorong, tapi tahun keberapa? Kalau Mhm. biaya yang dikeluarkan triliunan untuk rapat, Mhm. untuk pembentukan, untuk mulai ngecat kantor, ya kan belum akan menghasilkan banyak terhadap Ya, pertumbuhan ya. ekonomi. Mengapa tidak step by step? Yes. Pertahanan akan kita perkuat karena nggak lucu juga presiden dari tentara tapi pertahanannya Mhm. rapuh, nggak Mhm. mungkin. Mhm. Tapi Mhm. mana yang dimulainya dari mana? Oke. Begitu juga dengan koperasi tadi. Belanja itu tetap kunci, Mas. Belanjanya harus direm. Mhm. Sudah benar kan? Pemerintah sendiri bilang begitu kok. Mhm. Tapi ternyata bukan ngerem, mindah. Mindahkan ya, pergeseran Pindah, ya. dipotong 306, dipindahi ke yang lain-lain. Itu nggak efisiensi namanya, itu Mhm. realokasi namanya. Mhm. Ya, ya. Kalau dipindah ke yang lebih efektif, oke. Mhm. Kalau dipindahnya ke yang masih nunggu hasil nanti, kan tidak toh. Ya, ya, oke. Nah, belanja ya. Nah, pendapatan saya tidak menyarankan pemerintah untuk meningkatkan perpajakan habis-habisan. Itu malah bahaya. Bengek Jadi lagi tuh pemerintah rakyat mungkin ya. harus kajian, iya kajian, mana sumber-sumber yang belum digali, bukan ngejar-ngejar yang sudah bayar Mhm. Ya. atau yang kecil belum belum bisa bayar. Mhm. Orang didaftar untuk menjadi UMKM, memiliki NPWP, ya itu saya kira nantilah kalau Iya, situasinya sudah enak itu pertumbuhan orang ya. bisa bayar pajak. Mhm. Dan itu beriringan dengan layanan publik. Mhm. Ketika rakyat kecil dipaksa bayar bertambah, tapi Mhm. kemudian layanan publiknya memburuk, Mhm. ini bisa menimbulkan distrust, ketidakpercayaan. Ini Iya. analisis saya kritis terhadap pemerintah. Di sisi lain saya Mhm. menginginkan pemerintah ini utuh lah 5 tahun. Kita kan mau demokrasi. Iya, iya. Untuk itu pemerintah harus memiliki kepercayaan publik. Kalau begini, Mhm. kerentanan itu terjadi. Ya. Ketika orang mendapatkan PHK, nonton TV, Mhm. pengangguran turun. Kan coba, ini saya ini baru di PHK, Mas, nonton Mhm. TV. Mhm. Pejabat ngomong angka pengangguran kita turun. Nah, Ngapusi gitu. saya petani ya, bukan aku sih, itu kan persepsi. Kemudian Mhm. saya petani, ya toh, Mhm. wah saya udah bertani pas-pasan lah biasa kalau Mhm. petani pas-pasan itu kan dijual nanti waktu konsumsi kan dia beli kan itu Mhm. sudah lazim di desa. Mhm. Tiba-tiba kita punya stok berlimpah, produksi melimpah, Mhm. nggak tahunya saya sudah nggak punya lagi, saya mau beli mahal harga beras. Ya, Coba ya. apa yang dirasa oleh petani? Kalau petaninya nggak ngerasa, anaknya yang sudah sekolah, sudah kuliah, Mhm. Mhm. wah ibu Ya, bapak itu ya. pelan-pelan bisa menggerogoti kepercayaan. Jadi Mas Hersu, seperti dulu saya sampaikan, saya ulangi lagi bahwa berutang itu tidak berarti hanya urusan pemerintah terhadap pihak lain saja, tapi urusan rakyat. Ya tadi kan kita sudah katakan, karena berutang yang ugal-ugalan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, sudah terasa akibatnya. Rakyat Mhm. mesti sadar bahwa biaya pendidikan, biaya kesehatan, layanan publik yang tidak optimal itu karena beban utang yang berat. Beban utang yang terutama itu adalah bunga. Mhm. Sudah, untuk ilustrasi saja bunga utang 550 triliun.
bansos kurang dari 200 triliun. Bukan bansos beras aja loh, seluruhnya termasuk PKH. Bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai yang hanya 480 triliun kan itu. Yang kedua bahwa dahulu waktu ngutang kita selalu dinarasikan bahwa nanti berutang sekarang ini akan meningkatkan produktivitas kita. Jadi kalau ibaratnya kita mau buka usaha, ya di keluarga kita rapat nih, yang ini Bapak mau ngutang supaya warung kita lebih gede atau buka cabangan, jadi ada gambaran peningkatan pendapatan di depan. Atau kita ngutang, kita mau beli tanah, nah berarti kan kita punya duit kurang, sebagiannya ngutang, maka nilai tanah itu lebih besar daripada utang kita nantinya, kan kira-kira gitu gambaran. Aset lebih tinggi. Nah karena ini pemerintah bukan keluarga, dia nggak hanya ngurusi pendapatannya saja, tapi negara berutang agar seluruh rakyatnya makin meningkat pendapatannya. Maka ukuran pertama dari produktivitas utang itu adalah apakah utang tersebut menjadi aset secara sejalan dengan nilai utang yang naik. Nah, saya sudah katakan berulang-ulang dengan data, itu tidak. Kenaikan aset pemerintah itu tidak sebanding dengan kenaikan utangnya. Jauh. Yang kedua, menaikkan pendapatan negara. Menaikkan, tapi menaikannya itu organik. Jadi utang nggak berdampak berarti kan. Buktinya defisitnya tetap gede, bayar utang tetap susah. Yang ketiga, alasannya meningkatkan pendapatan rakyat. Fasilitas, itu berarti kan pertumbuhan ekonomi. Loh, pertumbuhan ekonomi ketika ngutang banyak juga di kisaran 5, malah sekarang turun. Nah, artinya dari sisi itu, rakyat ini mestinya sudah harus sadar bahwa pemerintahan siapapun, mau SBY, Jokowi, sekarang Prabowo, utang itu ada kaitannya dengan nasib kita, nasib sekolah kita, sekolah anak kita, layanan kesehatan kita. Nah, ini kita sudah berada di ujung tak kesekian kalinya saya mengingatkan bahwa pelan-pelan kita menuju kepada kondisi utang yang sangat berbahaya. Bukan lagi tidak aman, berbahaya, Mas. Tadi saya sudah katakan, kalau bisa di-manage, dia hanya kurang aman tapi nggak berbahaya. Manage-nya, belajarnya harus hati-hati, ya kan? Bayar bunganya di lobi. Nah, kemudian rakyat juga dijelasin lebih transparan lah. Kenapa 5 bulan berturut-turut tidak diberitahu? Kita bilang pokoknya aman deh. Itu sama saja dengan orang, lu gimana keadaan aman lah? Nggak ada ceritanya kan? Kita bagaimana percaya bahwa Sri Mulyani mengatakan aman, tidak menyebutkan utang. Sekarang disebutkan kondisi Desember 2024. Bagaimana dengan 30 Juni 2025 yang udah ada datanya, Mas. Cuma mereka nggak publish. Itu kira-kira. Ya. Jadi sekali lagi Anda tadi mengingatkan bahwa ini kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang sangat serius dan drastis gitu ya, kita menuju extraordinary, Mas. Langkah luar biasa lah kira-kira begitu. Extraordinary ya. Ini kita menuju gagal bayar tahun 2026 ya. Itu yang sekarang. Betul. Betul sekali. Dan utang kita itu sebenarnya sekarang realnya itu terhitung Desember tahun 2024 itu sebenarnya dan 6 bulan ini bertambah lagi. Ya, 6 bulan ini bertambah lagi. Ya, kemarin aja udah 13.850 ya. Iya. Jadi ada potensi nanti di akhir tahun dengan perhitungan sudah berjalan 6 bulan ini itu akan tembus, untuk definisi ketiga tembus 15.000. Untuk definisi pertama akan kira-kira di 9.600. Definisi yang lazim itu 9.600, 9.700. Desember definisi ini kedua yang Desember nanti ya, 6 bulan lagi. 5 bulan ya, 6 bulan lagi loh, nggak lama loh itu. Ya, yang dari 10.269 ini akan bengkak di kisaran 11.500. Nah, definisi yang ketiga memakai pensiun ya berarti 15.000, Mas. 15.000 triliun. Tapi saya ingatkan sekali lagi pemirsa, sebetulnya tidak soal dengan jumlah utangnya, yang berat itu bebannya. Bayar pokok. Ya kalau saya ini tidak pernah bosan-bosan, Mas Heru punya utang 100 miliar, tapi 100 tahun lagi baru dilunasi. Saya punya utang 1 juta, tapi debt collector di depan pintu. Itu bebannya lain loh. Itu kira-kira gambarnya. Oke, Prof. Awalil, ini nggak apa-apa sekali ini Anda mau dibilangin hoax mau apa, nanti pasti pada akhirnya terbukti bahwa itu yang benar Anda gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi, Prof. Awalil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.